Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam satu seri yang baru, yaitu seri pelajaran dasar tentang hayat. Kita akan masuk di dalam sesi yang pertama, yaitu tentang penciptaan manusia. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita lebih lanjut untuk memasuki sesi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur untuk waktu saat ini. Engkau kembali membawa kami datang kepadamu, datang kepada perkataanmu, datang kepada Dikau sang terang itu ya Tuhan. Oh, saat ini ya Tuhan, kami datang dengan roh yang terbuka. Tuhan, darah Adimu yang membasuh dan menudungi kami semua, sehingga melalui persekutuan kami saat ini ya Tuhan, kami semakin mengenal terang dan wahyu tentang penciptaan manusia. Tuhan, kami tidak mau menerima segala doktrin, tetapi kami hanya mau Dikau saja. Oh, sebagai sang hayat dan sang terang itu. Oh, sebagai makanan kami yang surgawi, yang terus menyusun dan tersusun di dalam setiap kami, sehingga kami Engkau bawa kepada satu pengenalan yang benar tentang Dikau. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati sesi kami saat ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Di dalam sesi penciptaan manusia ini adalah sesi yang pertama. Kita harus dapat menjawab pertanyaan ini, saudara-saudari. Apakah tujuan penciptaan manusia oleh Allah? Bisakah manusia yang jatuh mencapai tujuan Allah ini? Mengapa manusia perlu dilahirkan kembali? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan dengan hayat. Lalu, bagaimana hayat ini menjadi hal yang praktis dalam kehidupan kita? Selain membahas berbagai aspek tentang hayat, sesi kita ini juga membahas hubungan antara hayat dengan roh manusia. Dari penciptaan, kejatuhan manusia, penyelamatan berdasarkan hayat, pengenalan akan roh manusia, sampai perbedaan antara roh dengan jiwa. Semuanya ini akan kita bahas secara praktis. Pelajaran dasar tentang hayat ini adalah pelajaran yang disampaikan oleh saudara Witness Lee dari bulan Februari hingga bulan November 1979 di Anaheim, California. Berita-berita ini disampaikan kepada para penatua dan sekerja di California Selatan dengan tujuan untuk melatih kaum saleh, untuk melatih kaum beriman. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuki pelajaran yang pertama, yaitu penciptaan manusia. Kita akan terlebih dahulu membaca beberapa ayat, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari juga dapat membacanya dengan suara yang terdengar. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan
diciptakannya mereka. Kejadian pasal 2 ayat 7-9. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Amsal pasal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, rangkaian berita ini mengenai hayat, dan berita ini diberikan dengan tujuan untuk melatih kita sebagai kaum beriman. Kita perlu banyak berdoa untuk memasuki berita-berita ini, bahkan membiarkan berita-berita ini masuk ke dalam kita. Bila kita hanya mengulangi apa yang ada di sini secara hitam di atas putih, maka hal itu akan hanya menjadi pembicaraan doktrin yang mati, menurut huruf-huruf yang mati. Tetapi anggaplah berita-berita ini sebagai bahan-bahan makanan yang perlu Anda masak dengan cara yang hidup melalui doa yang cukup banyak. Anda harus dengan cara yang hidup mendoakan diri Anda sendiri masuk ke dalam berita, mendoakan diri Anda ke dalam beban dari berita ini, dan berdoa sehingga berita ini menjadi berita yang sangat pribadi bagi Anda. Berita-berita ini hanya merupakan bahan-bahan saja. Anda harus mengolahnya. Anda harus berjerih lelah untuk semua butir ini. Dan Anda harus berdoa agar Anda memasuki berita ini dan membuatnya menjadi berita milik Anda. Kemudian yang Anda bicarakan bukan lagi tentang beritanya, tetapi pembicaraan Anda adalah merupakan keseluruhan diri Anda yang dengan menggunakan roh Anda. Demikianlah apa yang Anda bicarakan akhirnya akan menjadi hidup, menjadi bagian pribadi, dan memiliki daya dobrak yang hidup. Saya berharap kita semua dapat menerimanya tidak dengan ringan, tetapi dengan penuh doa, penuh roh, dan penuh hayat. Dan kita akan memasuki pelajaran yang pertama mengenai hayat ini, yaitu kita akan membicarakan penciptaan manusia. Romawi 1, Sang Pencipta, Allah Tritunggal. Pencipta manusia adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Terciptanya manusia berkaitan erat dengan Allah Tritunggal. Bukan hanya Allah yang menciptakan manusia, melainkan Allah Tritunggal. Dasar dari semuanya ini adalah Kejadian pasal 1 ayat 26 yang mengatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita." Di sini menggunakan kata ganti yang jamak, yaitu kita. Hal ini menunjukkan Allah yang hendak menciptakan manusia adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh.
Menurut Kejadian pasal 1 ayat 26, sepertinya sebelum Allah menciptakan manusia, Allah Tritunggal mengadakan semacam rapat kealahan, rapat di antara Trinitas untuk memutuskan bagaimana menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Keputusan menciptakan manusia ditetapkan oleh Allah Tritunggal. Ini menyatakan bahwa penciptaan manusia adalah untuk tujuan Allah Tritunggal. Trinitas kealahan bukan untuk doktrin teologi, melainkan untuk penyaluran diri Allah ke dalam manusia sesuai dengan ekonomi ilahinya. Itulah sebabnya, begitu Allah hendak menciptakan manusia, Allah memutuskan melakukannya dalam ketrinitasannya. Karena itu Dia berkata, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita." Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk merampungkan ekonominya, yaitu untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam manusia. Kita masuk Romawi 2, menurut gambar Allah. Kolose pasal 1 ayat 15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat ini mengatakan bahwa Dia, anak Allah yang kekasih, adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dan di 2 Korintus pasal 4 ayat 4 menyebutkan bahwa Kristus adalah gambaran Allah, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Allah memutuskan dalam kealahannya untuk menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan berdasarkan Alkitab, gambar Allah tidak lain adalah Kristus. Gambar di sini bukan berarti bentuk fisik, melainkan ekspresi hakiki Allah dalam semua atribut dan kebajikannya. Semua atribut dan kebajikan Allah tidak terlihat. Semua itu adalah unsur pokok diri Allah. Allah penuh dengan atribut dan kebajikan yang tak terlihat. Kristus adalah ekspresi segala atribut dan kebajikan Allah. Dan ekspresi ini adalah gambaran. Jadi gambar Allah adalah ekspresi Allah dalam segala hakikinya. Kita harus menunjukkan kepada orang bahwa gambar Allah bukan berarti satu tokoh atau bentuk gambar untuk disembah orang, melainkan berarti ekspresi dari hakiki Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Artinya, manusia ciptaan Allah itu memiliki atribut dan kebajikan yang ada pada Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut atribut dan kebajikannya, agar manusia dapat mengekspresikan Allah melalui atribut dan kebajikannya itu. Misalnya, Allah memiliki kasih dan Allah juga mengasihi. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia membuat manusia juga memiliki kasih dan manusia juga dapat mengasihi. Allah memiliki hikmat dan memiliki tujuan. Karena itu Allah menciptakan manusia agar manusia berhikmat dan bertujuan. Allah bisa berpikir, menimbang, mengasihi, merasa suka, dan merasa tidak suka. Allah bisa memilih, memiliki tujuan, dan Allah bisa mengambil keputusan. Allah menciptakan manusia juga dalam keadaan yang sama agar manusia dapat mengekspresikan dirinya. Namun apa yang dimiliki manusia hanya merupakan gambaran, atribut dan kebajikan Allah saja, belum memiliki realitasnya. Manusia harus menerima diri Allah menjadi hayat dan isinya.
Kemudian Allah dengan segala atribut dan kebajikannya memenuhi manusia untuk menjadi realitas atribut dan kebajikan manusia. Manusia dijadikan menurut gambar Allah, yaitu Kristus. Ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan agar Kristus dapat masuk ke dalam manusia, sehingga Dia memenuhi manusia dan memakai manusia menjadi wadahnya untuk mengekspresikan Dia. Manusia adalah sebuah wadah. Wadah selalu dibuat sesuai dengan isi yang akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Misalnya barang yang akan dimasukkan berbentuk persegi, Anda pasti membuat wadah berbentuk persegi. Bila barang yang akan dimasukkan bentuknya bulat, Anda akan membuat wadah berbentuk bulat. Wadah dibuat sesuai dengan barang yang akan diisikan ke dalamnya. Dan manusia diciptakan Allah menurut gambar Allah, yaitu Kristus, dengan tujuan suatu hari kelak manusia didapatkan oleh Kristus serta dipenuhi oleh Kristus, sehingga manusia menjadi wadah Kristus dan Kristus menjadi isi manusia. Puji Tuhan. Romawi 3 menurut rupa Allah. Saudara-saudari, gambar Allah adalah hakiki batiniah Allah. Rupa Allah adalah bentuk lahiriahnya. Di dalam Allah memiliki hakikinya, memiliki semua atribut dan kebajikannya. Dan di luar, Allah memiliki rupa. Di satu aspek Allah tidak kelihatan. Namun kalau Allah tidak kelihatan, bagaimana bisa memiliki rupa? Hal ini sungguh sulit bagi kita sebagai manusia untuk memahami dan menjelaskannya. Di dalam Kejadian pasal 18, Allah menyatakan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Kita tidak bisa berkata bahwa dalam Kejadian 18, Allah tidak terlihat dan tidak memiliki rupa. Allah menampakkan diri kepada Abraham secara terlihat dalam rupa manusia. Kejadian 18 menunjukkan Allah memiliki rupa manusia. Rupa manusia menuruti rupa Allah. Kita, manusia, memiliki tubuh fisik, dan ini adalah rupa kita. Kita juga memiliki hakiki yang di dalam. Demikian juga, Allah memiliki hakiki yang di dalam, dan juga rupanya yang di luar. Tubuh luar manusia diciptakan menurut rupa Allah. Sebelum Allah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus, Dia sudah menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Rupa manusia adalah bentuk rupa Allah, karena manusia diciptakan menurut rupa Allah. Romawi 4. Dengan debu tanah membentuk tubuh manusia agar manusia bisa eksis. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini menyebutkan Allah membentuk tubuh manusia dari debu tanah. Tubuh fisik manusia adalah bagi eksistensi manusia. Tanpa tubuh fisik yang dibentuk dari debu tanah, manusia tidak dapat eksis. Saat tubuh manusia mati, manusia itu mati juga. Jadi, eksistensi manusia tergantung pada tubuh fisiknya. Romawi 5. Dengan nafas hidup membentuk roh agar manusia dapat menerima Allah. Allah dengan nafas hidup menciptakan roh untuk manusia agar manusia dapat menerima Allah. Ini juga tercatat dalam Kejadian pasal 17. Setelah Allah membentuk tubuh manusia dari debu tanah,
lalu Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Kata nafas dalam Kejadian 2 ayat 7 dalam bahasa Ibraninya sama dengan yang diterjemahkan sebagai roh di dalam Amsal 20 ayat 27. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian kita baca di dalam Amsal pasal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amsal 20 ayat 27 berbunyi, roh manusia adalah pelita Tuhan. Ini merupakan bukti kuat bahwa nafas hidup yang dihembuskan Allah ke dalam tubuh manusia akhirnya menjadi roh manusia. Tubuh kita yang berasal dari debu tanah adalah organ fisik, dan roh kita yang berasal dari nafas hidup Allah adalah organ rohani. Kita memiliki tubuh dari debu tanah sebagai organ fisik untuk berhubungan dengan dunia fisik di luar. Kita juga memiliki roh yang berasal dari nafas hidup Allah sebagai organ yang di dalam dan rohani, sehingga kita dapat berhubungan dengan Allah dalam dunia rohani. Jadi jelas, manusia ciptaan Allah memiliki dua organ, yaitu tubuh yang dibentuk dari debu tanah dan roh yang berasal dari nafas hidup. Saudara-saudari, di sini perlu kita tunjukkan bahwa nafas hidup yang dihembuskan Allah saat manusia diciptakan tidak seharusnya dianggap sebagai hayat kekal Allah. Saat Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, Dia tidak memberi hayat kekalnya ke dalam manusia. Nafas hidup bukan hayat kekal, karena tujuan Allah adalah agar manusia bisa menggunakan kebebasannya sendiri untuk memilih hayat kekal Allah. Karena itu Allah tentu tidak bisa menaruh hayat kekalnya ke dalam manusia hanya berdasarkan keinginannya sendiri, hanya berdasarkan keputusannya sendiri, tanpa membiarkan manusia menggunakan tekadnya, yakni tekad yang bebas untuk memilih hayat ilahi. Sesuai dengan prinsip ilahinya, Allah membiarkan manusia menggunakan kebebasannya untuk memilih Allah menjadi hayatnya. Hayat ini adalah hayat kekal yang tidak dimiliki manusia pada saat ia diciptakan. Bukti lain bahwa manusia belum memiliki hayat kekal Allah pada saat ia diciptakan ialah setelah manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, Allah menutup jalan yang menuju pohon hayat agar jangan sampai manusia berbagian dengan pohon hayat sehingga hidup selama-lamanya dengan sifat jahatnya. Ini kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini membuktikan bahwa pada saat manusia diciptakan, manusia tidak memiliki hayat Allah. Apa yang dimiliki manusia hanyalah nafas hidup yang masuk ke dalamnya dan menjadi rohnya.
yang menjadi organ untuk menerima Allah ke dalamnya dan menjadi hayat kekalnya. Kita harus jelas terhadap hal ini. Menurut Alkitab, manusia tak pernah dapat menerima hayat kekal Allah, kecuali sampai pada waktu Tuhan Yesus datang dan mati di atas salib, merampungkan penebusan bagi kita. Mulai saat itulah baru terbuka jalan bagi manusia untuk menghampiri Allah sebagai pohon hayat. Setelah kematian dan kebangkitan Kristus, manusia dapat percaya ke dalam Tuhan Yesus dan menerima Dia menjadi hayat kekal. Sebelum kematian dan kebangkitan Kristus, manusia tidak mungkin dapat memiliki hayat Allah. Romawi 6. Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Allah menciptakan manusia dengan nafas hidup agar manusia memiliki roh yang berfungsi sebagai wadah penerima untuk diisi Allah. Romawi 7. Timbullah jiwa agar manusia dapat hidup dengan berdasarkan pikiran, emosi, dan tekad. Timbulnya jiwa manusia juga tercantum dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di dalam ayat itu disebutkan, pada saat nafas hidup diembuskan ke dalam lubang hidung manusia, manusia menjadi jiwa yang hidup. Ini dari terjemahan langsung. Allah menggunakan dua bahan untuk menciptakan manusia. Dengan debu tanah membentuk tubuh manusia, dan dengan nafas hidup untuk menghasilkan roh manusia. Ketika kedua bahan ini bertemu, segera manusia menjadi jiwa yang hidup. Ini berarti jiwa adalah hasil yang ditimbulkan oleh masuknya nafas hidup ke dalam tubuh fisik manusia. Jadi jelas, manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh yang di luar, roh yang di dalam, dan jiwa sebagai hakiki manusia. Itulah sebabnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 menyebutkan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini kita jelas melihat bahwa manusia terdiri dari 3 bagian. Manusia tersusun dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa sebagai hakiki manusia, tubuh sebagai organ luar yang kelihatan, dan roh sebagai organ di dalam manusia. Jiwa sebagai hakiki manusia terdiri dari pikiran, emosi, dan tekad. Ini sesuai dengan wahyu Alkitab. Jadi, di dalam jiwa manusia, Alkitab menunjukkan bahwa di dalam jiwa manusia dapat berpikir dan manusia dapat menimbang. Mazmur 13 ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Kemudian di dalam jiwa manusia terdapat emosi untuk mengasihi atau membenci. 2 Samuel pasal 5 ayat 8. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Kemudian jiwa
juga dapat bersuka cita atau dapat kurang senang. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Dan di dalam Mazmur 86 ayat 4, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kemudian, kita pun memiliki jiwa yang memiliki tekad untuk mengambil keputusan, untuk menentukan pilihan. Ya, jiwa kita dapat menjadi tekad untuk mengambil keputusan. Ayub 7 ayat 15, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Ayub 6 ayat 7, aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kemudian 1 Tawarikh 22 ayat 19, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Kita telah melihat bahwa semuanya ini adalah fungsi jiwa, yaitu berpikir, menimbang, mengasihi, membenci, sukacita, dan kurang senang. Kemudian tekad untuk mengambil keputusan. Inilah jiwa di dalam manusia. Romawi 8. Tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia bisa dengan pikirannya memahami kehendak Allah, dan dengan emosinya menyukai kehendak Allah, dan dengan tekadnya memilih, mengambil, menerima Allah, dan akhirnya menggunakan rohnya untuk menerima Allah sebagai hayatnya. Allah menciptakan pikiran bagi manusia. Melalui pikiran itu manusia bisa memahami kehendak Allah. Allah menciptakan emosi bagi manusia. Melalui emosi itu manusia bisa menyukai kehendak Allah. Allah menciptakan tekad yang bebas bagi manusia. Dan manusia bisa menggunakan tekad yang bebas ini untuk memilih, untuk membuat keputusan, untuk mengambil dan menerima Allah ke dalamnya sebagai hayat. Akhirnya manusia bisa menggunakan rohnya untuk menerima Allah sebagai hayatnya. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia agar manusia bisa mengambil, menerima Allah ke dalam dirinya menjadi hayatnya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan pikiran, emosi, dan tekad, juga dengan roh dalam pusat hakiki manusia, sebagai wadah baginya untuk menerima Allah. Jadi, dengan pikiran, manusia bisa memahami apa yang dikehendaki Allah. Dengan emosi, manusia bisa menyenangi, mengasihi, menyukai apa yang disukai Allah. Dan dengan kebebasan tekadnya, manusia bisa menentukan untuk memilih menerima Allah. Maka selanjutnya, manusia juga memiliki roh sebagai organ, bahkan sebagai wadah untuk menerima Allah ke dalamnya sebagai hayat. Inilah saudara-saudari, tujuan Allah menciptakan manusia. Haleluya. Romawi 9 menempatkan manusia di depan pohon hayat, menyatakan bahwa Allah menginginkan manusia menerima dia sebagai hayat. Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat, menyatakan bahwa Allah ingin agar manusia menerima dia sebagai hayat. Kita harus nampak bahwa sejak semula Allah tidak bermaksud menyuruh manusia memelihara hukum Taurat, berbuat baik, atau menanggung suatu beban apapun.
Sejak awal, begitu Allah selesai menciptakan manusia, Allah menaruh manusia di depan pohon hayat. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin manusia menerima Dia sebagai hayatnya, yang dilambangkan dengan pohon hayat. Allah juga memperingatkan manusia agar hati-hati terhadap apa yang ia makan. Sudah tentu apa yang dilakukan manusia terserah pada kebebasan tekadnya. Terserah padanya untuk memilih apa yang akan dimakannya. Tetapi maksud Allah adalah agar manusia memilih pohon hayat, yang berarti manusia memilih Allah sebagai hayatnya. Romawi yang ke-10. Manusia diciptakan sebagai bejana untuk menerima dan menampung Allah. Saudara-saudari, manusia diciptakan sebagai bejana untuk menerima dan menampung Allah. Ini jelas terungkap di dalam Roma pasal 9 ayat 21, Roma 9 ayat 23, dan 2 Korintus 4 ayat 7. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa? Roma 9 ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Dan 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudari, disebutkan dalam Roma 9 bahwa Allah adalah penjunan dan kita adalah tanah liat. Penjunan membuat tanah liat menjadi bejana, dan Allah membuat kita menjadi bejana belas kasihan, bejana yang berharga, bahkan bejana untuk kemuliaan. Saudara-saudari, kita dijadikan bejana untuk diisi Allah, bukan karena kita baik dan bukan karena kita diperkenan Allah, tetapi ini semata-mata karena belas kasihan Allah, yaitu Allah membelas kasihani kita, dan Allah mau kita menjadi bejananya. Karena itu saudara-saudari, kita adalah bejana belas kasihannya. Kita adalah bejana yang berharga, karena kita diisi dengan Allah yang mustika. Akhirnya kita semua dipenuhi kemuliaan Allah dan dimuliakan di dalam kemuliaan Allah, yaitu menjadi bejana yang mulia. Jadi saudara-saudari, Allah menjadikan kita sebagai bejana-bejana belas kasihan, yaitu bejana yang berharga, bejana yang dimuliakan untuk diisi Allah sendiri. Kita harus nampak saudara-saudari, bahwa ciptaan Allah atas diri kita adalah menjadikan kita sebagai bejana untuk diisi olehnya. Di dalam berita ini, kita harus menekankan satu butir, yaitu manusia diciptakan sebagai bejana yang memiliki roh sebagai wadah untuk menerima Allah. Inilah berita pertama tentang hayat di dalam seri pelatihan ini. Kita harus membuat hal ini sangat jelas, dan kita semua harus terkesan secara mendalam bahwa penciptaan manusia adalah menjadikan manusia sebagai bejana, menjadikan manusia sebagai wadah untuk menerima, yaitu roh kita, untuk diisi Allah menjadi hayat kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan bertemu kembali di dalam sesi yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.